selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba terbang menembus sesuatu yang ada di atas kita tiap hari, tapi mungkin jarang kita pikirin kerumitannya. Ya, atmosfer bumi. Kita bakal kupas tuntas lapisan-lapisan udara ini, kita lihat gimana sih sifat-sifatnya yang kadang, wah mengejutkan itu, bisa sangat membentuk dunia penerbangan. Panduan kita kali ini dari catatan Mas Budi Hartono di Politeknik Negeri Bandung, judulnya The Atmosphere. Nah, misi kita hari ini coba pahamin medan laga tak terlihat yang dihadapi tiap pesawat. Mulai dari lapisan udara tempat cuaca, bergolak itu, sampai medan listrik aneh di ketinggian. Dan gimana semua ini ya maksa para insinyur buat mikir keras banget. Saya tuh jujur aja selalu kagum gitu loh mikirin gimana caranya ngerancang satu mesin, tapi harus bisa jalan di lingkungan yang beda-beda banget. Kadang tuntutannya malah bertolak belakang. Contohnya ya harus kuat nahan tekanan, tapi kok ya harus ringan mungkin. Oke deh, mari kita mulai petualangan vertikal ini. Nah, catatan ini langsung nunjukin betapa lingkungan terbang itu wah, luas banget, kondisinya juga berubah-ubah drastis, dan rasanya tuh asing banget dibanding di darat kan? Tadi saya sempat nyinggung soal tuntutan desain yang sering kontradiktif ini. Gimana catatan ini menjelasinnya lebih jauh? Betul sekali. Ada dua tantangan gede nih yang ditekankan di sini. Pertama, yaitu parameter lingkungan fisiknya. Suhu, tekanan, kerapatan udara, nilainya itu bisa berubah ekstrim banget. Dari rendah ke tinggi. Terutama kalau kita naik ke atas. Oke. Kedua, yaitu tadi, kebutuhan desain pesawat yang sering tarik-menarik. Contoh paling gampang ya, butuh struktur kuat, nahan gaya aerodinamik yang dahsyat. Tapi di saat yang sama, harus super ringan, biar irit bahan bakar, biar bisa bawa muatan. Jadi harus kompromi terus ya? Betul, kompromi cerdas dan optimasi tanpa henti. Nah, menariknya lagi nih, catatan ini juga membedain antara lingkungan alami sama lingkungan buatan. Oh, lingkungan buatan maksudnya? Lingkungan alami ya atmosfer itu sendiri yang ngasih gaya ke pesawat. Angin, suhu, tekanan, dan kawan-kawannya. Kalau lingkungan buatan itu lebih ke jejak yang ditinggalin pesawat. Misalnya panas mesin, pantulan radar, atau mungkin suara bisingnya. Oke. Signatures gitu ya? Tepat. Dalam konteks militer, tanda tangan atau signatures ini penting banget kan buat ngelacak. Tapi buat hari ini kita fokus ke lingkungan alaminya dulu aja kali ya. Siap. Jejak pesawat itu topik seru buat lain kali. Oke, lingkungan alami. Tadi disebut atmosfer itu berlapis-lapis. Kita mulai dari paling bawah ya, tempat kita ngerasain cuaca sehari-hari. Ini pasti yang paling kita kenal, tapi mungkin ada yang aneh juga. Dan tuh, atmosfer kita ini bisa dibayangin kayak kue lapis raksasa. Tiap lapisan punya ciri khas, terutama soal suhu. Yuk kita naik pelan-pelan dari bawah. Lapisan terbawah itu troposfer, kira-kira sampai 11 km di atas kita. Nah, disinilah dapur cuaca bumi. Dapur cuaca, oke. Hampir semua uap air ngumpul di sini. Jadi awan, hujan, badai, angin kenceng, semua kejadiannya di troposfer. Dan umumnya, makin tinggi di sini, makin dingin. Standar lah ya, makin tinggi makin dingin. Nah, itu di troposfer. Naik lagi, kita masuk stratosfer. Dari sekitar 11 sampai 50 km. Stratosfer, ini yang ada ozonnya itu kan? Betul. Yang paling terkenal di sini ya lapisan ozon O3. Si ozon ini jago banget nyerap radiasi ultraviolet UV dari matahari. Nah, proses penyerapan energi UV ini justru manasin lapisan stratosfer. Jadi anehnya, di sini suhu malah naik lagi seiring ketinggian. Loh, jadi kebalik dong sama troposfer? Suhunya naik? Iya, naik lagi. Ini penting banget buat ngelindungin kita di bumi dari UV yang bahaya. Oke. Setelah stratosfer. Di atasnya ada mesosfer. Kira-kira dari 50 sampai 80 km. Udara di sini mulai tipis banget, istilahnya rarefied gas. Karena udah jauh dari lapisan ozon yang manasin tadi, suhu di sini balik anjlok lagi. Anjlok drastis malah. Makin dingin lagi berarti? Dingin banget. Puncak mesosfer ini tempat terdingin di atmosfer kita. Bisa sampai di bawah minus 70 derajat Celcius. Wow, minus 70. Brrrr. Iya. Nah, selanjutnya lapisan yang luas banget, termosfer. Dari 80 sampai sekitar 500 km. Udara di sini tipisnya luar biasa.
Tapi, molekul gas yang tersisa, kebanyakan oksigen sama nitrogen, itu nyerap radiasi matahari yang energinya tinggi banget, kayak UV ekstrim sama sinar X. Terus? Akibatnya, walau udaranya tipis banget, suhu per molekulnya itu bisa melonjak gila-gilaan. Bisa ratusan, bahkan ribuan derajat Celcius di bagian atasnya. Tunggu, ribuan derajat. Setelah tadi dingin banget di mesosfer. Ini gimana ceritanya? Ini agak membingungkan memang. Tapi suhu di sini lebih nunjukin energi kinetik per molekul, bukan panas yang bisa kita rasain langsung kayak di bumi, karena molekulnya jarang banget. Oh, oke. Jadi bukan berarti kita bakal kepanasan kayak di oven gitu ya? Nggak juga, karena kerapatannya rendah banget. Tapi energinya tinggi per partikel. Nah, paling luar, sebelum benar-benar ruang hampa, ada eksosfer. Dari 500 sampai 1000 km. Bahkan lebih. Gasnya makin tipis lagi. Udah didominasi atom-atom ringan kayak hidrogen, helium, yang pelan-pelan lepas dari gravitasi bumi. Jadi ringkasnya dari bawah ke atas. Dingin ya, troposfer, terus panas, stratosfer, dingin banget, mesosfer, terus panas gila, termosfer, lalu lepas ke angkasa, eksosfer. Wah, bener-bener nggak seragam ya? Sama sekali nggak. Ini nunjukin banget betapa rumitnya interaksi antara gas atmosfer, walaupun tipis, sama radiasi matahari. Efeknya bisa dramatis dan nggak kepikiran sebelumnya. Pemanasan di termosfer gara-gara radiasi itu pasti punya efek lain juga kan, selain suhu tinggi? Tepat. Dan bukan cuma suhu yang aneh, tekanan udara juga. Di permukaan laut kan sekitar 1 atmosfer ya tekanannya. Di puncak mesosfer aja udah hampir vakum. Kerapatan atau densitas udaranya juga gitu. Dari sekitar 1,2 kg per meter kubik di permukaan, jadi hampir 0 di atas sana. Nah, kerapatan ini nih, ini pasti yang jadi kunci tantangan terbang di ketinggian beda-beda itu kan? Banget. Kerapatan udara ini fundamental. Makin tipis udaranya, ya makin susah buat sayap nyengkram udara buat ngasilin gaya angkat. Ah, masuk akal. Jadi kalau udaranya tipis, pesawat harus terbang lebih kenceng atau desain sayapnya beda gitu ya, biar tetap bisa ngangkat. Betul. Atau kombinasi keduanya. Ini pasti nyambungnya ke konsep kecepatan suara yang sering disebut-sebut itu. Nah, Anda nangkep poin pentingnya. Tapi sebelum ke kecepatan suara, ada satu lagi nih, aspek atmosfer yang sering dilupain, tapi dijelasin dengan oke banget di catatan ini. Apa tuh? Medan elektromagnetiknya. Medan elektromagnetik. Maksudnya, selain udara, di atas sana ada semacam listrik sama magnet alami gitu. Persis. Atmosfer kita ini secara listrik dan magnetik itu jauh dari netral. Catatan ini nyebutin ada 3 zona elektromagnetik utama. Pertama, elektrosfer. Ini lapisan dari permukaan bumi sampai kira-kira 25-60 km. Bayangin aja bumi sama lapisan atas atmosfer ini kayak 2 plat konduktor raksasa, kayak kapasitor. Oh, kayak pelajaran fisika ya? Ya, mirip. Ada beda potensial listrik alami sekitar 300.000 volt antara tanah sama langit di zona ini. Nah, kalau ada awan badai, cumulonimbus itu, muatan listriknya bisa ngumpul lebih gede lagi di awan, bisa puluhan ribu volt lagi. Makanya bisa nyamber jadi petir. Terus hubungannya sama pesawat? Pesawat yang terbang di lapisan ini, apalagi dekat badai, bisa kebangun muatan listrik statis di badannya. Kayak kita nyisir rambut kering gitu. Nah, ini perlu di-manage biar nggak ganggu sistem elektroniknya. Oke, itu elektrosfer. Terus? Kedua, ionosfer. Ini lebih tinggi lagi lapisannya. Mulai dari sekitar 25 sampai 60 km sampai 500 km. Jadi ini nyakup bagian atas stratosfer, mesosfer, sampai sebagian besar termosfer. Di sini, radiasi kosmik sama sinar X matahari itu kuat banget, sampai bisa nendang elektron keluar dari atom gas. Oh, jadi gasnya terionisasi, jadi ion gitu? Betul. Hasilnya, lapisan udara yang penuh partikel bermuatan listrik, ion sama elektron bebas. Nah, karena sifat konduktif inilah, ionosfer bisa mantulin gelombang radio tertentu balik ke bumi. Ah, pantesan radio AM bisa kedengeran jauh ya, apalagi malam. Tepat sekali. Itu karena pantulan ionosfer. Fenomena indah kayak aurora yang lampu warna-warni di langit kutub itu. Iya ya, aurora borealis australis. Nah, itu juga kejadiannya di sini. Pas partikel bermuatan dari matahari, namanya angin matahari, nabrak gas-gas di ionosfer.
Keren banget. Oke, terus yang ketiga. Ketiga, magnetosfer. Ini gelembung medan magnet raksasa yang dihasilin inti bumi. Bentangnya ribuan kilometer di atas ionosfer. Bentuknya kayak donat gitu, yang ngelindungin bumi dari badai partikel matahari sama dari luar angkasa. Perisai magnetik ya? Bisa dibilang gitu. Catatan ini nyebutin medan magnet ini nggak terlalu ngaruh buat pesawat biasa yang terbang di atmosfer bawah. Tapi buat satelit atau wahana antariksa yang ngorbit di ketinggian termosfer atau eksosfer. Nah, tarikan halus medan magnet ini bisa ngasih gaya putar atau momen. Itu harus diperhitungkan buat navigasinya. Di dalam magnetosfer ini juga kejebak partikel-partikel energi tinggi. Namanya sabuk Van Allen. Wow, jadi ada medan listrik, lapisan pemantul radio, sama perisai magnet raksasa di atas sana ya. Dan semua ini ada interaksinya sama pesawat atau satelit. Gila, kompleks banget ya pelindung bumi ini. Oke, tadi kita sempat nyinggung soal kerapatan udara sama hubungannya ke kecepatan terbang. Balik ke sana yuk, konsep kecepatan suara sama bilangan Mach. Kenapa sih ini jadi patokan penting banget di penerbangan? Kecepatan suara, simbolnya A, itu penting banget karena pada dasarnya itu kecepatan informasi bisa jalan lewat udara. Bayangin pesawat itu sumber gangguan. Nah, kecepatan suara itu seberapa cepat udara di depan pesawat tahu kalau pesawat mau datang. Oke, kecepatan info ya. Nilainya nggak tetap, sangat tergantung sama suhu udara. Makin panas udaranya, makin cepat suara jalan. Rumus pastinya ada, tapi intinya ya tergantung suhu. Nah, bilangan Mach, ini dari nama fisikawan Ernst Mach, itu simpel aja. Perbandingan antara kecepatan terbang pesawat, V, sama kecepatan suara lokal, A, di ketinggian itu. Jadi M sama dengan V dibagi A. M sama dengan V per A. Oke, terus kenapa jadi batas benting? Karena pas pesawat kecepatannya deketin kecepatan suara, Mach 1, perilaku udara itu berubah total. Udara nggak sempat lagi ngalir mulus ngindar dari sayap. Malah sebaliknya, udara kayak kaget gitu, numpuk di depan pesawat. Ngebentuk gelombang kejut, shockwave. Oh, kayak perahu kalau ngebut banget air di depannya nggak sempat minggir gitu ya? Jadi ada gelombang di haluan? Persis. Analogi yang bagus. Nah, gelombang kejut ini ngubah drastis gaya angkat sama gaya hambat di pesawat. Tuh suhu yang kita tahu tadi naik turun antar lapisan, terus gaya angkat juga tergantung kerapatan udara yang juga berubah drastis. Berarti buat nyampe Mach 1 atau lebih, pesawat perlu strategi beda di ketinggian yang beda. Gimana hubungannya sama istilah subsonik, supersonik, hipersonik? Tepat sekali hubungannya. Rezim kecepatan ini sangat dipengaruhi kondisi atmosfer setempat. Di troposfer, udaranya kan paling padat tuh. Pesawat bisa dapat gaya angkat cukup di kecepatan relatif rendah. Makanya, kebanyakan pesawat komersial di sini terbangnya di ranah subsonik, M kurang dari 1. Atau kadang transsonik, sekitar M sama dengan 0,8 sampai 1,2. Itu pas efek kompresibilitas udara mulai kerasa. Oke, subsonik dan transsonik di troposfer. Lanjut. Naik ke stratosfer, udara lebih tipis. Biar dapat gaya angkat sama, pesawat harus terbang lebih kenceng. Pesawat tempur atau pesawat supersonik kayak Concorde dulu, operasinya di sini, di ranah supersonik. Supersonik? Berarti di atas Mach 1 ya? Ya, antara Mach 1 sampai sekitar Mach 3, atau bahkan ada yang bilang sampai Mach 5. Lalu lebih tinggi lagi? Di mesosfer, termosfer? Nah, di mesosfer sama termosfer, udaranya super tipis. Buat bisa terbang atau manuver pakai sisa-sisa atmosfer, misalnya pas re-entry dari luar angkasa, kecepatannya harus luar biasa tinggi. Inilah ranah hipersonik. Hipersonik? Di atas Mach 5? Betul, M lebih dari 5. Bayangin, 5 kali lebih cepat dari suara. Ya, karena ngebut banget di lapisan atas yang tipis itu. Nah, dengan semua variasi gila-gilaan ini, suhu, tekanan, kerapatan, gimana caranya para insinyur bisa sepakat soal kondisi atmosfer pas mereka ngerancang atau nguji pesawat? Pasti butuh semacam standar acuan dong? Tentu saja, karena atmosfer asli kan selalu berubah-ubah ya, cuacanya, musimnya. Makanya perlu model rata-rata yang disepakati bareng. Inilah gunanya model atmosfer standar internasional atau International Standard Atmosphere, ISA. Catatan ini nyebut ISA sebagai patokan umum, terutama buat penerbangan sipil. ISA ya? Itu isinya apa aja? ISA itu ngedefinisiin kondisi suhu,
tekanan, sama kerapatan udara ideal di berbagai ketinggian. Biasanya di garis lintang tengah. Misalnya nih, di permukaan laut, ISA netapin suhu 15 derajat Celcius. Tekanannya sekitar 101,325 Pascal, kerapatannya 1,225 kg per meter kubik. Oh, jadi angka-angka patokan gitu ya? Iya, bukan berarti atmosfer selalu persis gitu. Tapi ini ngasih lapangan bermain yang sama buat semua perhitungan, desain, sama perbandingan performa pesawat di seluruh dunia. Ada juga model lain kayak US Standard Atmosphere 1962 yang lebih rinci. Jadi ISA ini semacam aturan main atau kondisi atmosfer default yang dipakai semua orang di industri penerbangan, biar hasilnya bisa dibandingin apel sama apel gitu ya? Persis, fondasi penting buat konsistensi dalam rekayasa dan operasi penerbangan. Oke, kita udah jalan-jalan nih dari lapisan bawah sampai atas, lihat variasi sifatnya, medan elektromagnetiknya yang nggak kelihatan, sampai pentingnya kecepatan suara dan standar acuan. Sekarang, coba kita satuin semua. Inti interaksi antara pesawat sama semua kerumitan atmosfer ini gimana pas dia terbang? Interaksinya itu, wah, kayak tarian yang rumit ya. Atmosfer bisa jadi teman, sekaligus jadi lawan. Catatan ini ngerangkum beberapa interaksi kuncinya nih. Pertama, dan paling penting, gaya dan momen aerodinamik. Udara yang gerak ngelewatin badan pesawat itu ngasilin gaya. Lift dan drag itu ya? Betul, gaya ini dipecah jadi 3. Gaya angkat, lift yang lawan gravitasi, gaya hambat, drag yang nahan laju, sama gaya samping, side force, kalau ada angin dari samping. Udara juga ngasih putaran, atau momen. Guling, roll, angguk, pitch, sama geleng, yaw. Oke. Nah, yang penting banget buat dipahami, besarnya gaya-gaya ini sangat bergantung sama 2 hal utama yang udah kita bahas. Kerapatan udara, rho, Yang makin tipis ke atas, dan kuadrat dari kecepatan terbang, v kuadrat. V kuadrat. Ya, artinya, terbang 2 kali lebih cepat itu bukan cuma bikin gaya hambatnya 2 kali lipat, tapi bisa 4 kali lipat. Wow, pantesan butuh tenaga gede ya buat terbang cepat. Betul. Tenaga gede dan struktur kuat, apalagi di udara yang lebih padat di bawah. Itu yang pertama. Kedua, atmosfer sebagai sumber tenaga dorong. Udara bukan cuma dilewatin, tapi juga dimakan sama mesin. Oh iya, mesin jet kan nyedot udara. Nah, di troposfer yang padat, mesin propeller atau baling-baling itu efektif karena bisa ngendorong banyak massa udara ke belakang. Mesin jet juga efisien di sini. Tapi di stratosfer yang lebih tipis, mesin jet jadi pilihan utama karena lebih jago nangani aliran udara kecepatan tinggi, walau massa udaranya lebih dikit. Oke, jadi jenis mesin juga tergantung lapisan atmosfernya. Terus yang ketiga? Ketiga, konsekuensi yang nggak bisa dihindari dari kecepatan. Pemanasan aerodinamik. Gesekan antara pesawat sama molekul udara itu ngasilin panas di permukaan pesawat. Kayak kita gosok-gosok tangan gitu ya? Mirip, tapi ini kecepatannya jauh lebih tinggi. Di kecepatan subsonik biasa, mungkin nggak terlalu berasa. Tapi di kecepatan supersonik, kayak Concorde dulu, beberapa bagian bisa sampai di atas 100 derajat Celcius. Dan di kecepatan hipersonik, M di atas 5, kayak pas re-entry dari orbit itu. Yang tadi dibilang membara itu? Iya, gesekannya bisa ngasilin panas ribuan derajat Celcius. Cukup buat material khusus jadi membara. Ini tantangan material sains yang ekstrim banget. Gila ya. Jadi atmosfer ini benar-benar mitra sekaligus penantang. Ngasih daya angkat tapi juga hambatan. Jadi sumber tenaga dorong tapi juga sumber panas yang bisa ngerusak di kecepatan tinggi. Negosiasi yang rumit banget ini. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Intinya nih, dari penjelajahan kita berdasarkan catatan ini, jelas banget kalau atmosfer bumi itu bukan sekedar ruang kosong di atas kepala kita. Ini sistem berlapis yang dinamis banget. Suhu, tekanan, kerapatannya berubah drastis. Punya cuaca listrik dan medan magnet raksasa pula. Semua kerumitan ini secara langsung nentuin gimana sebuah pesawat dirancang. Bentuk sayapnya gimana, seberapa kuat strukturnya, jenis mesin apa yang cocok, material apa yang tahan banting sama kondisi ekstrim. Tantangan buat naklukin lingkungan yang begitu beragam inilah yang bikin rekayasa penerbangan itu menantang sekaligus mengagumkan banget. Yang menarik di sini tuh gimana pemahaman mendalam soal lingkungan atmosfer ini jadi kunci absolut buat kemajuan teknologi penerbangan.
Setiap lompatan teknologi dari pesawat baling-baling pertama sampai jet supersonik, sampai mimpi wahana hipersonik, itu selalu didorong sama pemahaman yang lebih baik soal fisika atmosfer. Dan cara bernegosiasi sama si atmosfer ini. Jadi ini bukan cuma soal mesin ya, tapi soal ngerti lingkungannya juga. Banget. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini cerita gimana kecerdasan manusia terus nyari cara buat gerak lebih cepat, lebih tinggi, lebih efisien, ngelewatin lautan udara yang nggak kelihatan ini. Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita tentang atmosfer dan penerbangan. Semoga ini ngasih Anda perspektif baru ya pas lihat ke langit. Sebelum kita tutup nih, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda pikirin. Catatan kita kan fokusnya ke penerbangan di dalam atmosfer ya. Tapi gimana lapisan-lapisan yang sama ini, khususnya ionosfer yang bisa mantulin atau ganggu sinyal radio, sama magnetosfer yang ngelindungin dari radiasi luar angkasa, gimana mereka jadi tantangan? Atau mungkin malah peluang baru buat eksplorasi ruang angkasa masa depan. Yang notabene harus ngelewatin lapisan-lapisan ini kan? Oh iya ya. Dan gimana keandalan sistem komunikasi satelit kita, yang sinyalnya harus bolak-balik nembus ionosfer tiap hari. Gimana kondisinya dipengaruhi sama aktivitas di lapisan itu. Ini ngebuka pintu ke pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. Coba direnungkan.